Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menerangkan bagaimana koneksi antar materi modul 1.4 mengenai tentang budaya positif terhadap murid. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5, Kemendikbud Wilayah Tuban, Jawa Timur. Budaya positif merupakan suatu konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebijakan universal yang dijabarkan dalam penerapannya. Di dalam budaya positif yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, baik beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal dibagi menjadi 6 macam, yaitu pada teori disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol kita. 6. Dan segitiga restitusi. Pada penerapan budaya positif dan nilai kebijakan, yang saya tahu bahwasanya dahulu kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan pada murid. Ternyata pada saat mempelajari modul 1.4, saya sungguh tahu bahwasanya disiplin itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ternyata pada disiplin positif ini dan nilai kebajikan universal mempunyai suatu tujuan di dalam pembelajaran, apalagi di dalam membentuk belajar Pancasila, di mana tujuan mulianya adalah menerapkan disiplin positif agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Pada proyek nilai-nilai kebajikan pada disiplin positif yang merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, dan yang terakhir adalah lurus hati. The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan ini merupakan salah satu nilai yang terdapat pada disiplin positif. Pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, motivasi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah motivasi agar kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Dan teori yang ketiga dalam motivasi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan ini merupakan teori motivasi pada anak ketika melakukan sesuatu. Dalam disiplin positif ini, yang disebut dengan disiplin positif dengan nilai kebajikan, merupakan bentuk menanamkan teori motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada disiplin positif dengan pendekatan restitusi. Apa ya restitusi itu? Bahwasanya restitusi merupakan pendekatan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Disiplin yang sudah bermakna positif ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada disiplin dalam bentuk konsekuensi, di mana bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati.
Sehingga umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid juga sudah mengetahui sebelumnya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Yang kedua ada juga hukuman, di mana hukuman ini sangat bersifat terencana, tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Alfikon mengungkapkan bahwasanya sebuah penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya, dan tindakan memberikan penghargaan yang dinilainya sama dengan menghukum seseorang. Lantas, bagaimana cara kita menjadi seorang pamong guru atau pamong pembelajar dalam membuat sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid? Saya, pada modul 1.4, saya sudah belajar yang disebut dengan disiplin positif dengan pendekatan restitusi, di mana disiplin pendekatan restitusi ini merupakan 3 konsep dengan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan juga menstabilkan identitas. Pada disiplin positif, menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, bahwasanya semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Manfaat restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pelajari sesuai dengan dihajar Dewantara. Saya selalu memberikan hukuman dengan langsung kepada murid yang selalu tidak disiplin. Bahkan saya juga menjustis siswa tanpa sebab, karena hanya satu kesalahan atau karena dia melanggar peraturan sekolah. Setelah saya belajar tentang disiplin positif 5 kontrol restitusi sebagai guru, bahwasanya yang saya lakukan dengan cara penghukum atau membuat merasa bersalah anak merupakan sebuah kontrol negatif yang ada pada guru. Sedangkan jika saya hanya memantau ataupun saya hanya sebagai teman dengan anak, itu merupakan hanya sebuah kontrol positif. Namun, jika kita sebagai penerapkan restitusi sebagai guru, maka kita menekankan pada kontrol manajemen, yaitu kontrol diri pada diri kita sebagai guru. Kontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini saya banyak belajar bagaimana saya menstabilitaskan keadaan, menekankan identitas. Kontrol diri atau manajer bagi guru merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dalam mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan di sini. Jadi, setelah belajar modul 1.4 tentang budaya positif, saya lebih tahu bagaimana cara mengidentitas anak, menstabilkan emosi, dan juga menjadi sebuah teman dalam kontrol diri manajer kepada murid.
Kepemimpinan manajer merupakan posisi di mana kita menjadi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan untuk menjadikan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri.